Teman-teman, sering-sering mendapati curhatan via DM Instagram maupun secara langsung tentang betapa tidak nyamannya kondisi menjadi seorang pengangguran atau belum mendapatkan pekerjaan. Terlebih bagi mereka yang sudah mendapatkan gelar. Ya, tentu sangat tidak nyaman dan deg-degan ketika kita mendengar celetukan atau pertanyaan, jadi sekarang kerja di mana? Sudah sarjana tapi kok nganggur sih? Dan berbagai pertanyaan sejenis lainnya. Ya, mayoritas di antara kita pasti pernah merasakan hal yang sama atau setidaknya mirip dengan itu. Perasaan ingin marah, tersinggung, dan putus asa bercampur di benak kita. Namun setidaknya ada dua opsi yang lebih baik untuk kita ambil daripada terus berfokus pada perasaan tadi. Opsi yang pertama adalah mencari tahu dan memperbaiki secara masif apa-apa saja yang masih menjadi kekurangan kita, baik itu dari segi skill, penampilan, maupun pengetahuan. Ya, kalau kita sudah tahu bahwa rata-rata kegagalan kita mendapatkan pekerjaan ini karena semua hal tersebut, maka segera dan selalu perbaiki kekurangan itu. Ikuti berbagai pelatihan, pelajari teknik menghadapi wawancara yang baik, dan terus perbaiki pada sisi-sisi di mana kita selama ini gagal ketika dites mendapatkan pekerjaan itu. Opsi yang kedua, menurunkan ekspektasi dan menerima berkarir di tempat yang bukan menjadi impian atau ideal versi kita. Teman-teman, terkadang status kita yang pengangguran itu hadir karena kitanya terlalu pemilih dan tidak mau memulai dari posisi yang menurut kita lebih layak. Padahal, tidak ada salahnya ketika kita mulai dari posisi yang bukan menjadi impian kita atau dari gaji yang lebih rendah. Karena kalau kita perform, menunjukkan totalitas dan kemampuan yang kita miliki, maka hanya tinggal waktu saja kita mendapatkan promosi, kenaikan gaji, dan lain-lain. Atau, kalaupun kita tidak dapat, setidaknya kita punya pengalaman dan portfolio pernah bekerja, yang tentu saja itu akan menjadi nilai tambah pengetahuan atau ketika kita ingin melamar pekerjaan lainnya. Kalau poin 1 dan poin 2 sudah kita lakukan, tapi kita tetap gagal, maka kita bisa coba opsi ketiga, yaitu fokus pada apa yang jadi passion, cita-cita, bakat, atau ide kreatif kita, dan tidak lagi mengejar status formal sebagai pekerja atau karyawan. Karena apabila poin nomor 1 dan 2 sudah kita upayakan dengan baik, namun tetap tidak kita dapatkan, bisa jadi solusinya adalah Tuhan memang mengarahkan kita untuk lebih serius mengejar passion kita, mengembangkan bakat, dan mengeksekusi ide-ide kreatif kita. Bisa jadi seniman, wira swasta kecil-kecilan, penggerak kegiatan sosial, pengajar kursus, dan lain-lain. Ya, kegagalan kita mendapatkan pekerjaan atau status sebagai karyawan bisa jadi adalah pintu dan alasan yang tepat bagi kita untuk menyambut peluang-peluang lainnya. Yang jelas, kegagalan kita dalam satu hal tidak harus kita jadikan vonis bahwa kita akan gagal juga dalam hal lainnya. Bukan tidak mungkin, kalau kita bereaksi dengan tepat dari kegagalan itu, kita justru bisa menemukan jalan-jalan kesuksesan kita sendiri, sebagaimana banyak orang hebat sebelum kita sudah membuktikannya. Gagal terus putus asa, no way. Gagal terus berusaha sampai semua terwujud nyata, yes. Semangat selalu untuk kita semua.